죽일 수 있다. 내가 반드시 죽여줄 테니까. Halo guys, hari ini aku bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day episode 4. Demi menolong Juno, Yonghwa akhirnya tertabrak mobil yang dikendarai sama Taeju. Saat itu gelang Yonghwa terlepas. Yonghwa kemudian dibawa ke rumah sakit. Dia dapat pertolongan darurat tapi kondisinya kritis. Melihat kondisi Yonghwa, Juno pun pingsan. Di masa lalu, Rita mati-matian berusaha untuk membunuh Doha. Tapi sayangnya saat itu dia gagal. Doha ngasih pilihan ke Rita, apakah Rita mau mati sia-sia atau melupakan semuanya dan memulai hidup yang baru. Rita pun memilih untuk memulai kehidupan barunya. Tapi tentu aja rasa dendamnya itu gak bakalan bisa hilang gitu aja karena kematian keluarganya. Meskipun Rita diampuni dan memilih hidup baru, tapi dia gak pergi dari rumahnya Doha. Dia justru malah jadi pelayan di sana. Sekalipun dalam kondisi terluka, Rita bahkan masih sempat untuk latihan memanah. Tapi karena Rita seorang perempuan, tentu aja dia gak mahir memanah. Doha yang lihat usaha Rita pun mengajari Rita untuk belajar memanah. Meskipun dia tahu Rita melakukan itu untuk balas dendam dan membunuhnya. Tapi saat ngajarin Rita, Doha seolah-olah pasrah dan pingin mati. Doha adalah seorang jenderal di kerajaan. Raja benar-benar bangga karena dia akhirnya berhasil menghentikan pemberontakan dan membunuh para pemberontak. Tapi Doha ini hanyalah seorang anak tiri sang menteri. Tapi nampaknya Doha ini dibenci sama ayahnya. Doha seolah tertekan. Karena Doha menang dalam berperang, ayahnya pun juga ngasih hadiah. Tapi anehnya ayahnya itu ngasih buah beri beracun. Seolah ayahnya itu pengen Doha mati aja. Saat pertama kali Rita nyuguhin makanan buat Doha dan ayahnya, Rita benar-benar kaget. Karena sebelum ayahnya makan, Doha yang nyicipin makanan itu. Takutnya makanannya diracunin. Rita yang penasaran nanyain sama pelayan lain. Pelayan itu ngasih tahu kalau Doha itu bukan anak kandung ayahnya. Makanya Doha diperlakukan seperti itu. Nampaknya Rita juga dibenci sama pelayan-pelayan cewek karena wajahnya yang cantik. Makanya dia dikerjain sama pelayan-pelayan lain dan nyuruh dia untuk ngikutin Doha. Karena Doha ini terkenal ketus sama pelayan cewek. Doha menuju ke perbukitan. Doha numpukin batu di sana sebagai wujud bela sungkawa atas orang-orang yang udah dia bunuh. Doha mendoakan orang-orang yang dia bunuh. Karena meskipun dia gak mau membunuh siapapun, tapi dia udah ditugaskan sama sang raja untuk memberantas Gaya Agung sebagai pengkhianat. Makanya mau gak mau dia harus melaksanakan perintah. Setiap saat dia selalu minta maaf dengan tulus kepada orang-orang yang udah dia bunuh supaya jika dia meninggal, dia bisa pergi dengan tenang. Saat mereka mau pulang, tiba-tiba kudanya hilang. Terpaksa mereka jalan kaki untuk nyari tempat yang aman. Gak lama kemudian hujan turun dan mereka pun berteduh di sebuah gua. Di dalam gua itu mereka ngobrol. Karena selama ini dia hidup dalam penderitaan, Doha pun siap untuk mati di tangannya Rita. Rita yang dengar pernyataan itu benar-benar geram. Rita berpikir membunuh orang yang siap mati hanyalah sia-sia. Doha gak akan pernah merasakan sakit yang dia alami. Rita nyuruh Doha untuk tetap hidup karena dia sangat ingin mati. Dan suatu saat kalau Doha sangat ingin hidup, Rita akan membunuhnya. Pelayan-pelayan cewek pada ngejelek-jelekin Rita gara-gara Rita dan Doha gak pulang semalaman. Pengawal yang dengar hal itu langsung laporan ke ayahnya Doha. Ayahnya Doha pun jadi curiga sama Rita. Ayahnya Doha nyuruh pengawal untuk nyari tahu tentang siapa Rita sebenarnya.
Meskipun Rita sangat membenci Doha, tapi Doha sangat peduli sama Rita. Bangun-bangun, Juno langsung nanyain kondisi Yonghwa. Minu ngasih tahu kalau sekarang ini Yonghwa udah berhasil melewati masa kritisnya. Juno langsung bergegas ke ruangannya Yonghwa dan mau nyekek Yonghwa. Tapi saat itu Yonghwa membuka mata dan dia manggil Juno dengan sebutan tuanku. Dengar omongan Yonghwa, Juno jadi berubah pikiran dan langsung pergi gitu aja. Juno jadi berpikir kalau Yonghwa itu bener-bener Rita. Setelah nabrak Yonghwa, Taeju bener-bener ketakutan karena dia bener-bener gak sadar saat dia lagi mengemudi. Saat ini Taeju dibawa sama Pak Seok. Kali ini Pak Seok bakalan nyembunyiin Taeju. Gelang Yonghwa yang terjatuh saat kecelakaan pun dipulangin lagi sama Minu. Yonghwa benar-benar lega karena gelang itu telah kembali. Berita tentang Taeju sebagai pelaku kecelakaan pun udah beredar. Polisi nanya-nanyain Minu soal itu. Yisol pun ikut diseret-seret namanya karena dia adalah pacarnya Taeju. Yisol berusaha keras supaya namanya dia tuh gak dibawa-bawa. Dia ngobrol sama Minu soal ini, tapi nampaknya Minu gak peduli. Minu justru nanyain Yisol apa tindakan yang bisa Yisol lakukan supaya Yisol bisa menyelamatkan diri. Yisol kemudian punya sebuah ide. Saat ini Yonghwa udah keluar dari rumah sakit dan siap kerja. Sementara Minu ngasih obat ke Juno kalau Juno masih merasa syok. Obat itu bisa meredakan syoknya Juno. Minu juga ngasih tahu soal Yonghwa yang udah keluar dari rumah sakit dan mau kerja. Sebenarnya Minu ngerasa nggak enak, apalagi Yonghwa bekerja dan dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau seandainya waktu bisa diputar, Minu yang bakalan ngorbanin nyawanya dia untuk Juno, karena dia adalah seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Meski Juno gak ngerti apa yang dirasakan sama Minu, suatu saat Minu berharap kalau mereka dilahirkan kembali, Juno akan menjadi seorang kakak biar dia tahu perasaannya Minu. Tapi menurut Juno, saat seseorang dilahirkan kembali, biasanya mereka gak akan ingat sama kehidupan sebelumnya. Diam-diam Juno datang ke rumahnya Yonghwa dan merhatiin Yonghwa. Setelah dilihat-lihat, Yonghwa benar-benar mirip sama Rita. Karena tahu Juno ada di depan rumahnya Yonghwa, Yonghwa pun niatnya mau turun. Tapi saat Yonghwa udah turun, tiba-tiba Juno pergi gitu aja. Yonghwa khawatir, makanya dia kemudian ngikutin Juno dan pergi ke rumahnya. Yonghwa masuk ke rumah Juno dan manggil-manggilin Juno, tapi Junonya nggak nyaut-nyaut juga. Yonghwa kemudian nemuin obat yang berceceran. Yonghwa nemuin Juno dalam kondisi lemas. Niatnya Yonghwa mau nelpon Minu ataupun ambulan. Tapi Juno kemudian bangun dan nanyain siapa Yonghwa sebenarnya. Karena Juno berpikir kalau Yonghwa dan juga Rita itu sama persis. Juno bahkan sampai gak bisa membedakan. Sudah 1500 tahun Juno bahkan masih ragu-ragu untuk membunuh Yonghwa. Yonghwa kemudian nyuruh Juno untuk terus bertahan hidup. Bagaimanapun caranya, Yonghwa akan menyelamatkan Juno. Juno jadi ingat omongan Rita saat dia masih jadi Doha dulu, yang nyuruh Doha untuk terus hidup. Juno saat ini berada dalam kebingungan. Dan episode 4-nya pun telah selesai. Nantikan episode selanjutnya di channel ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.